Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar untuk mata pelajaran simulasi digital dan masih dalam lingkup simulasi visual. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai proses pengambilan gambar. Mohon disimak dan diperhatikan karena seperti biasa di akhir ada post-test sebagai evaluasi atas materi yang Bapak sampaikan. Nah, alat rekam gambar. Pertama akan Bapak sampaikan alat rekam gambar, yaitu ada kamera. Pasti kalian juga sudah tahu banyak sekali jenis kamera yang sekarang kita gunakan. Sudah jelas yang pertama itu handycam. Itu kamera yang pertama dulu ya sering digunakan untuk melakukan video. Kedua ada SLR, kemudian banyak lagi jenis kamera lainnya. Termasuk sekarang handphone juga atau smartphone juga sudah bisa digunakan, bahkan lebih sering digunakan daripada alat kamera yang dikhususkan. Kedua ada tripod, yaitu gunanya agar kamera tidak bergoyang. Tripod itu sebagai alat atau stand untuk menyimpan kamera agar kamera itu berdiri tegak gitu ya. Dan sekarang udah tripod itu tidak hanya untuk kamera profesional saja, kamera smartphone juga sekarang udah punya tripodnya. Ketiga ada lampu kamera. Ketika pencahayaan kurang maka bisa ditambahkan lampu kamera, misalnya gelap atau malam, itu bisa digunakan. Selanjutnya ada mikrofon, yaitu untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar, karena video itu kan audio visual, jadi ada mikrofonnya juga. Kedua, menangkap gambar dengan kamera handycam. Satu, teknik memegang kamera video. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol zoom, dan tangan yang lain untuk menjaga agar posisi kamera tidak bergoyang. Ini juga sering kita lihat di gambar-gambar, kemudian di syuting, di potongan-potongan trailer atau video atau lainnya, sering kita lihat cara memegangnya dengan satu tangan. Kedua, zoom. Hindarkan penggunaan teknik zoom untuk merekam pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod, karena nanti akan goyang gitu ya. Udah jauh, kemudian kurang jelas, kemudian goyang lagi gambarnya. Jadi lebih baik dihindarkan. Ketiga, ada pengaturan 5 detik. Maksudnya bukan 5 detik pas sebenarnya, tapi buatlah perekaman itu ada waktu beberapa detik sehingga nanti pas pengeditan kita tidak tanggung gitu ya. Misalnya pas kita ambil gambar itu udah bagus tuh, cuman gambar yang kita ambilnya tidak full bagusnya, maka kita akan pilih beberapa detik dari 5 detik itu. Jadi pilih yang terbaik, durasi yang terbaiknya. Makanya jangan sekali jepret, sekali shoot langsung selesai, tapi berikan waktu untuk shoot lagi. Selanjutnya ada fokus, exposure, dan simbangan cerah putih atau white balance. Fokus ya itu jelas harus fokus ke objeknya. Exposure itu seberapa besar pancaran cahaya yang diterima oleh layar atau lensa itu. Jadi harus disesuaikan. Selanjutnya ada tanggal dan waktu. Diusahakan kita tidak menggunakan tanggal dan waktu ketika menggunakan atau merekam video, apalagi videonya untuk diedit atau untuk dipublish, karena ketika kita menggunakan tanggal dan waktu kemudian mempublishnya tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan, nanti tidak bisa kita gunakan lagi, karena di sana ada titik mangsanya seperti itu. Selanjutnya menangkap gambar atau video dengan telepon genggam atau handphone. Sekarang sering digunakan smartphone.
itu satu, lebih dekat ke objek. Ya, karena lensanya yang tidak mumpuni dalam merekam gambar atau video, makanya jangan terlalu jauh untuk mengambil gambarnya, lebih dekat lagi ke objeknya. Tapi dekat juga harus disesuaikan. Kemudian hati-hati dengan cahaya. Objek itu jangan membelakangi cahaya, nantinya akan gelap. Ketiga, keseimbangan. Keseimbangan misalkan tangan jangan sampai bergoyang gitu ya saat merekam, karena nantinya hasil yang dihasilkannya, gambar yang dihasilkannya tidak baik, kurang baik. Selanjutnya ada ukuran gambar, ada establishing shoot yaitu shoot pembuka dari suatu adegan yang memperlihatkan tempat dan waktu adegan langsung. Nah, kemudian extreme long shoot ini ukuran gambar atau ukuran video. Ada establishing shoot, extreme long shoot, very long shoot. Silakan yang masih kosong kalian boleh browsing sendiri. Kemudian ada gerakan gambar. Gerakan gambar itu ada panning, yaitu gerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Kemudian tilt dan tilting, yaitu pergerakan kamera secara vertikal dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Kemudian track in, yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan cara menggerakkan kamera mendekati objek, bukan ngezoom tapi ya, tapi kameranya, pengguna kameranya mendekati si objeknya di shoot gitu ya, tidak menggunakan zoom, karena kalau track itu kemungkinan gambarnya bagus karena kameranya mendekati. Kalau zoom itu ada kemungkinan gambarnya kurang bagus atau pecah karena lensanya yang tidak sesuai, apalagi dengan kamera smartphone atau handphone. Take out itu menjauhi, kebalikannya dari take in. Kemudian screen recording. Screen recording adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya. Screencast-O-Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencast pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Nah, ini yang Bapak digunakan adalah screen recording, sama pengambilan gambar atau video. Dan jika mau menginstal, silakan ada di www.screencast-o-matic.com, yaitu gratis. Selanjutnya post-test. Nah, untuk post-test yang pertama, isi penjelasan ukuran gambar pada slide kelima pada video ini, dicatat di buku saja ya. Tadi ada establishing yang itu, long shoot yang itu ya, silakan diisi yang masih kosongnya penjelasannya, banyak kok di Google, silakan browsing. Kedua, tugas untuk Anda, buatlah video durasi maksimal 1 menit, tidak monoton, dengan jenis video berita, dokumenter, dan iklan produk. Video menarik, layar landscape, tidak monoton, boleh diedit, dan boleh diisi dengan soundtrack. Nih, seperti yang kita ketahui, jenis video itu sebenarnya ada 5, tapi Bapak tugaskan hanya 3 saja. Ada berita, dokumenter, dan iklan produk. Berita silakan kalian seperti presenter saja, memberitakan tentang sekarang yang sedang terjadi, itu tentang corona, berita kegiatan di rumah, kemudian pemberitaan tentang kejadian di lingkungan sekitar kalian, itu boleh silakan seperti presenter saja. Kedua, dokumenter itu boleh silakan kalian seperti nge-vlog boleh, kemudian kalian dokumentasi perjalanan misalnya dari rumah ke mana gitu, ada sedikit tempat menarik di daerah rumah kalian, itu boleh silakan nge-vlog atau video-video dokumenter, atau bersepeda tapi kaliannya harus ada gitu. Kemudian harus ke syuting maksudnya, jadi tidak hanya dalam perjalanan saja tapi orangnya tidak diperlihatkan dalam video itu, harusnya ada. Selanjutnya iklan produknya silakan
produk lokal, daerah lokal kalian, jangan produk yang sudah diiklankan di televisi. Jadi kalian iklankan produk itu semenarik mungkin. Bagaimana caranya si produk itu laku di pasaran, secara iklan sih seperti itu prinsipnya. Pokoknya kalian iklankan produk itu seolah-olah benar-benar kalian sedang iklankan produk, agar produk yang kalian tawarkan itu diminati dan menjadi tertarik bagi pelanggan. Dan pembagiannya dapat bagi satu video itu untuk satu orang saja. Jadi nomor urut absensi: 1 berita, 2 dokumenter, 3 iklan produk, kemudian nomor absen 4 kembali lagi ke berita, 5 dokumenter, 6 iklan produk, seperti itu terus berulang ya. Jadi tidak boleh ditukar jenis videonya. Pokoknya nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya berurutan, yaitu 1 berita, 2 dokumenter, 3 iklan produk. Silakan kalian boleh memasukkan soundtrack ataupun lagu ataupun kata-kata kalimat. Sekarang ada aplikasi edit video yang bagus, itu KineMaster. Silakan kalian bisa gunakan itu, atau aplikasi lainnya yang relevan. Diusahakan tidak pakai cap air ya, watermark gitu ya. Diusahakan tidak menggunakan itu. Jadi full video yang tanpa watermark. Itu saja untuk pengumpulan videonya. Sampai Senin saja. Untuk nomor 1 hari ini selesaikan ya. Terima kasih. Kita akan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.